Dia bilang, tapi kok rasanya nggak kayak dulu lagi, Pak. Mau mulai lagi, tapi rasanya nggak kayak dulu. Gitu. Saya bilang, kalau kamu masih membawa masalahmu dulu, di saat hari ini kamu mau melangkah maju, ya nggak bisa. Seperti orang mau nyetir maju, tapi ngelihatnya spion mulu. Mau mundur nggak kamu mobilnya? Enggak, saya mau maju. Lah ngapain lu lihat spion? Kamu mau nyalip? Enggak. Terus ngapain kamu nggak mau nyalip? Nggak ada kendaraan yang mau kamu salip kalau kamu lihat spion. Ngapain? Kamu mau ada persimpangan, mau belok? Enggak. Terus ngapain kamu lihat spion? Ketika jalan itu lurus, tidak ada mobil-mobil yang mau kamu salip dan sebagainya. Kamu lurus aja. Ngapain butuh spion? Gitu. Dicopot pun nggak masalah. Saya tidak pernah lihat spion kalau mobil itu jalannya lurus, tidak ada kendaraan-kendaraan yang mau saya salib gitu, atau tidak ada perempatan, pertigaan yang saya mau belok. Saya nggak pernah, atau saya tidak sedang berhenti, saya tidak pernah lihat spion. Saya cuma lihat kaca depan. Betapa beratnya orang nyetir mobil atau naik motor, jalanannya lurus, dia harus tiba di tujuannya, tapi dia ngelihatnya spion mulu. Tidak ada motor, kendaraan, mobil lain yang mau disalip, tapi dia lihat spion, nggak lihat jalan depan. Dia tidak sedang mau mundur. Nah, apa yang membuat kita bisa jalan lurus itu? Ya, target. Apa goalsmu hari ini? Sudah itu yang dilihat. Forgive, forget, move on dengan target itu. Ya. Banyak luka-luka yang harus kita tanggung kalau kita mau maju, mau ngejar untuk GTR, mau ngejar untuk CP, mau ngejar untuk Royal, dan itu adalah nafkah kita di Indonesia. Saya nggak mau membahas ya teman-teman, silahkan Anda masih ada di luar negeri, silahkan Anda masih hidup dengan gaji sok dah. Tetapi saya hanya mau ngobrol sama Anda seolah-olah Anda di Indonesia, karena saya tahu Anda udah muak di luar negeri. Saya tahu Anda nggak suka terpisah sama keluarga Anda. Saya tahu itu. Jadi saya nggak mau peduli sama gajimu berapa. Itu cuma sinetron Anda saja. Nggak sekarang, nggak nanti. Lu finish kontrak main sinetron. Dan Anda akan menghadapi kehidupan di Indonesia di mana Anda butuh TNC. Nah, di saat itu, Anda hanya boleh lihat spion kalau mau mundur. Saatnya kita mau awal buku, kita evaluasi sama Upline, kita konsultasi, Upline ngajak kita lihat spion dulu. Kemarin apa tuh yang membuat target kurang maksimal kenanya? Kenapa target cuma kena 70%? Apa tuh? Nah, itu diajak lihat spion. Lihat masa lalu, nengok dulu, jangan terus dulu, stop. Ini masih awal. Itu konsultasi di awal buku. Jangan lari lagi, jangan jalan dulu. Nanti kamu nabrak lagi untuk kesalahan yang sama. Ayo, lihat belakang, lihat spion. Kenapa kemarin? Kok minggu 1 belum dapat bonus perkembangan? Kenapa harus minggu 2? Nah, diajak lihat spion. Oh iya, terlena. Oke. Kenapa terlena? Hidup dari gaji. Nah, di Indonesia kita butuh penghasilan mingguan. Bukan minggu kedua saja. Nanti minggu ketiga, keempat, dan minggu pertama tidak dibutuhkan uang, sehingga hanya selamatkan bonus perkembangan, selamatkan GTR saja. Tidak, kita GTR setiap minggu di Indonesia rasanya. Nah, itu evaluasi. Itu lihat spion. Saya membangun 4 kali GTR setiap minggu. Saya harus lolos GTR. Setiap minggu saya harus punya 4 kaki GTR setiap minggu, sejak minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa saya hidup di Indonesia? Saya emoh Pak Gaji. Talk to my hand. Ngomong sama tangan gua nih. Nyok, kamu gaji nyok. Gua nggak mau.
Itu keputusan saya. Dan saya tetap mendorong Anda untuk gini sama gaji. Talk to my hand. Moh. Karena itu bikin keluarga Anda menderita batinnya. Nah, saya royal bukan cuma mau di minggu keempat. Saya minggu pertama sudah royal, kedua royal, ketiga royal, keempat royal. Kalau saya punya 4 kaki CP, bukan cuma di akhir bulan. Saya punya 4 kaki CP minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, itu harus punya 4 kaki CP. Karena saya butuh penghasilan di Indonesia itu sejak minggu 1 sampai minggu 4. Saya bukan hanya sekedar untuk syarat royal. Tidak ada yang butuh. Saya tidak perlu lagi diingetin. Ayo, Wijaya, selamatkan bonus perkembangan. Bonus perkembangan. Saya bilang, kalau saya nggak punya bonus, saya nggak selamat. Ini bukan masalah royal. Ini nggak perlu diingatkan. Kalau saya nggak punya bonus, saya nggak selamat. Jadi nggak perlu selamatkan bonus perkembangan. Kalau saya nggak punya bonus, saya nggak selamat. Pajak X-Trail 5 juta. Pajak. Anda suka mobil X-Trail saya? Ada pengen punya Pajero, itu pajak STNK-nya 5 juta. Asuransi per tahunnya 5 juta. Pengen X-Trail, pengen Pajero, pengen Fortuner, pengen Pak, yo 5 juta. Asuransi setahun. Pajaknya 5 juta. Jadi saya tidak perlu bonus minggu kedua saja. Saya butuh bonus setiap minggu. Ya. Pajak si merah, pajak mobil saya si merah. Anda kepengen, aku kepengen punya mobil merah, yang merah-merah itu kayak apa? Asuransinya 5 juta, 4,7an, 4,7 juta asuransi selalu. Kalau enggak nanti ya takutlah kita kebaret, ya, atau kebaret apa hilang atau deg-degan lah punya kendaraan nggak ada asuransinya. SNK-nya, pajak mobilnya 4 juta lebih, 4,5. Nah, apakah saya perlu diingatkan upline saya? Selamatkan bonus perkembangan. Kalau saya nggak punya bonus, saya nggak selamat. Nggak usah diingetin selamatkan bonus perkembangan. SPP anak saya, 2 anak. Audrey, SMP, 2,5 juta. Al, SD, 2,2 juta. 2 anak itu SPP-nya 5 juta setiap bulan. Yang SD sama SMP itu. Apakah saya perlu ditelepon upline saya? Selamatkan bonus perkembangan. Ini minggu kedua, GTR. Kalau saya nggak punya bonus, anak-anak nggak selamat. Dan saya senang ada dalam mentalitas itu. Ketika saya hidup dengan gaji, saya harus membatasi semuanya. Nah, jangan minta mobil. Kita bukan orang-orang yang bisa punya mobil. Nah, ingat gaji kita berapa, nak? Gaji 8 juta minta mobil. Shh, udah, mobil kita tiap hari ganti aja. Drivernya juga ganti. Taksi online. Nah, jangan minta sekolah di Olivan ya. Apa? Gaji SD SPP-nya 2,2 juta, SMP SPP-nya 2,5 juta. No. Nah, kita bukan orang seperti itu. SD yang gratisan itu aja, SMP yang gratisan itu aja. Yang penting bisa baca, tulis, ngitung. Nah, jangan kepengen punya rumah mewah. Jangan kepengen punya rumah bagus di komplek. Yang penting rumah yang tidak bikin kita kehujanan dan kepanasan. Oke? Nah, saya nggak mau. Apapun itu gaji membatasi. Impian saya membatasi taraf hidup saya. Dan, pokoknya warisan Bapak Ibu, yo cuman ini loh ya.
Ya cuman motor itu, ya cuman rumah ini. So, ayo dibagi-bagi sejak sekarang, jangan rebutan. Cuman ini soalnya, ayo kandang B-nya dibagi dua, Audrey sama Al. Ayo, ya rumah ini 2 kamar ini dibagi dua ya. Audrey dapat dapurnya, Al dapat terasnya. Jadi Al nggak bisa masak, Audrey nggak bisa beli bakso makan di teras ya. Oke, udah, cuman ini. Ini gaji, nah. Saya nggak mau seperti itu. Ngeri sekali. Apakah saya perlu ngingetin Anda lagi? Selamatkan bonus perkembangan. Kemarin saya ngomong sama Anissa kan. Aku sempat ngingetin orang selamatkan bonus perkembangan. Karena saya ngingetin orang gajian. Capek gue. Kalau Anda mau berpikir, ya kalau Anda mau pegang gajimu terus, silakan lah. Capek saya. Setiap minggu kedua yang diomongin, selamatkan bonus perkembangan. Capek saya. Mau selamat aja monggo, orang ya monggo. Karena mentalitas orang gajian, selama saya bisa hidup pakai gaji, ya udahlah Pak, enggak ya enggak apa-apa. Ya udah, saya juga setuju, enggak ya enggak apa-apa. Saya sudah tidak semudah dulu lagi. Saya udah nggak sekuat dulu lagi. Ngingetin orang gajian untuk selamatkan bonus perkembangan untuk penghasilan Anda saat nanti Anda pulang. Nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu. Saya selalu punya waktu. Saya tidak sekuat dulu lagi dan saya tidak sekanak-kanak dulu lagi dan saya tidak mau mendidik Anda seperti anak-anak. Saya kepengen mendidik Anda sebagai orang dewasa. Lu mau pegang gaji, sok, tidak usah mikirin tentang bonus perkembangan. Sok, pegang gaji. Tapi kamu pengen merdeka, pengen sukses, itu namanya orang merdeka. Gak ada orang gajian sukses. Nggak usah diingetin tentang bonus perkembangan. Sudah lelah. Mau sukses, live stream. Saya nggak perlu ingetin. Tapi kalau mau pegang gajimu, nggak usah live stream. Gaji Anda tidak terpengaruh Anda live stream atau tidak. Bisnis Anda iya terpengaruh. Jadi kalau Anda pegang gajimu, nggak usah live stream, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau pegang bisnismu, live stream. Yang jelas, tidak mungkin Anda punya kebiasaan live stream kalau tidak dimulai sejak punya gaji. Kebiasaan itu terbentuk ketika belum berubah kondisi. Kebiasaan itu terbentuk sebelum berubah kondisi. Contoh, ketika saya masih bujangan, saya masih single, saya sudah disiplin kerja, saya sudah disiplin nabung. Bayangin, gaji 1,5 juta, saya ambil semuanya dari ATM, saya amplopin uang transportasi sebulan, uang untuk kos-kosan, bayar kos, uang untuk makan, uang untuk pulsa, dah ada 5 amplop. Bayangin, duit 1,5 juta loh tak amplop-amplopin. Kedisiplinan itu sudah terbentuk sejak saya belum menikah. Jadi Anda bisa bayangin, waktu menikah saya sudah terbentuk kebiasaannya. Bukan hal yang berat untuk wah setelah menikah aku harus baru mulai ngatur keuangan. No. Dan kalau Anda berpikir bahwa saya baru akan live stream nanti setelah saya finish kontrak, nggak akan terjadi. Karena Anda belum punya kebiasaan. Kebiasaan itu harus terjadi sebelum berubah kondisi. Nah, masalahnya adalah ketika Anda bukan TKW, sudah terbukti tidak ada yang bisa selamat ekonominya selain TNC. Sudah terbukti. Tadi kemarin saya ngobrol sama Rusni ya. Ayo Rusni, kamu sukses ya? Harus sukses ya Rusni. Aku pengen banget lihat kamu sukses.
Aku pengen banget lihat kamu Idul Fitri nanti tahun depan sudah di Indonesia, tidak tinggal keluargamu lagi. Tapi kamu harus mulai itu hari ini. Mulai itu hari ini. Sebelum kondisimu berubah, kamu harus punya kebiasaannya. Lihat ke depan. Kalau kamu mau maju, lihat ke depan, jangan lihat spion. Ayo. Semua dari Anda bisa. Saya sedih banget. Hari ini saya lihat live streamnya mantan downline. Saya melihat live streamnya mantan downline. Dia TKP. Sepertinya dia pulang. Ya, jadi dia live stream di rumah keluarga saudaranya, anaknya. Saya lihat ada anaknya, saya lihat ada ibunya. Oh ya, ramai di situ. Yang bikin saya sedih adalah kenapa harus pergi lagi? Saya melihat kebahagiaan di sana, tapi yang saya lihat malah luka. Kenapa harus pergi lagi dan kenapa menganggap itu hal yang wajar? Coba Anda bayangkan kalau Anda yang jadi anak Anda, bukankah itu bahagia sekali ya di live streamkan dan sebagainya. Tapi kalau itu kemudian hanya untuk ditinggal lagi, bukankah itu ngerobek, Bang? Bukankah itu melukain sekali, teman-teman? Bukankah itu melukai sekali? Makanya ketika pemirsa yang lain pada jempol, aduh senengnya Neng, bisa kumpul ya, aduh ketemu anak seneng Neng, aku nangis. Lebih baik saya nggak lihat itu, lebih baik kamu nggak pulang kalau hanya untuk pergi lagi. Anda mau nggak dinikahi hanya untuk diceraikan? Mau? Tak mau lah Bapak. Ya itu perasaan anakmu. Anda datang, Anda pulang, dia bahagia, tapi hanya untuk Anda tinggalkan lagi. Mendingan nggak pulang, gitu. Nah, kenapa itu harus terjadi? Padahal kuncinya sangat sederhana. Lewat bisnis ini, tapi milikilah kebiasaan sebelum kondisi Anda berubah. Karena kebiasaan itu yang akan merubah kondisi Anda. Sangat mudah.